Ya, pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, ya, termasuk keluarga saya sendiri. Kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ya, pemirsa, pesta rakyat yang digelar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pesta pernikahan anaknya dengan Putri Kalina, Wakil Bupati Garut, Rabu lalu. Walaupun berencana menikah secara sederhana di KUA Garut, namun pernikahan keduanya akhirnya digelar secara meriah di Pendopo Garut. Dina pangkonan ayah anak king, gubragen pamente AA. Dina pangkonan ayah. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti Pendopo Garut, Jawa Barat pada Rabu lalu. Maulana Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, mempersunting Putri Kalina yang tak lain Wakil Bupati Garut. Maulana adalah anak sulung Deddy Mulyadi. Saat ini, ia berstatus sebagai anggota DPRD Jabar periode 2024-2029. Pasangan ini rencananya akan menikah secara sederhana di kantor urusan agama Garut. Namun rencana tersebut batal atas permintaan orang tua keduanya. Pernikahan dengan konsep pesta rakyat kemudian digelar dengan tujuan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Garut. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Il Solihin di Rumah Sakit Slamet Garut. Selamat malam Il Solihin, seperti apa situasi saat ini di sana? Malam, baik. Untuk kejadian pesta rakyat makan gratis, rangkaian pernikahan dari Wakil Bupati Garut yang menikah dengan anak sulungnya Pak Gubernur Jawa Barat. Di antaranya ada 3 orang dinyatakan meninggal, dan 14 warga sempat dirawat di RSUD Slamet Kabupaten Garut. Untuk saat ini yang dirawat kini tinggal 7 warga lagi yang dirawat di ruang IGD RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut. Seperti itu. Jadi untuk pasca gelar pesta rakyat dengan menyajikan makanan gratis bagi ribuan warga yang diadakan di kawasan Pendopo Kabupaten Garut, berujung maut. Dari 3 orang dinyatakan meninggal dunia. 2 diantaranya sempat dibawa ke RSUD Dr. Slamet. Tak hanya itu, sebanyak 7 warga masih ditangani petugas di ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut. Seperti itu laporannya. 3 korban yang meninggal dunia apakah sudah dibawa oleh keluarga? Mendapat informasi untuk
para korban sendiri sudah dibawa ke rumah duka masing-masing seperti itu. Solihin, berdasarkan yang Anda ketahui, seperti apa kronologi kejadian saat terjadi chaos? Memang untuk kejadian akibat kericuan ini, situasi di pendopo tersebut, di luarnya banyak warga dan anak-anak, orang dewasa dan lansia yang padat dan penuh, mengakibatkan jatuh pingsan, dan diantaranya ada yang meninggal seperti itu. Solihin, dari 3 korban meninggal dunia, apakah sudah diketahui identitasnya? Untuk sampai saat ini saya masih mencari informasi untuk identitasnya. Cuman saya mendapat sebagian itu yang anak kecil itu usia 8 tahun. Kebetulan di Kota Garutnya, di Kecamatan Kota Garut, seperti itu. Kalau untuk olah TKP, apakah sudah ada informasi terkait kapan akan digelar? Untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai olah TKP tersebut di lokasinya. Baik, terima kasih Il Solihin. Kita akan menunggu update selanjutnya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seminggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi masih menunggu hasil dari laboratorium forensik. Laboratorium forensik penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific crime. Kira anak buah ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa lama Pak? Ya, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Ya, meski demikian sejumlah fakta terungkap berdasarkan hasil rekaman CCTV. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Sejumlah temuan dari hasil rekaman CCTV diduga merekam detik-detik terakhir Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, penjaga kos sempat melakukan pengecekan dari depan kamar Arya. Pengecekan dilakukan lantaran diminta oleh istri Arya karena sang suami tidak bisa dihubungi pada malam hari.
Pemeriksaan kedua pun dilakukan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, terlihat penjaga kos mengenakan baju putih dan seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa, kemudian membuka pintu menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam. Keduanya pun menemukan jenazah korban dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut. Pihak kepolisian pun terus mendalami sejumlah bukti yang ada secara forensik, baik dari kamera pengawas, hasil autopsi, bukti digital, dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryan Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Bagaimana sosok Aryan Daru semasa hidupnya? Kita simak penuturan Sodirin, teman dekat diplomat ADP di KBRI Myanmar, bersama jurnalis iNews Lukman Hanafi. Berikut ini. Mas Sodirin tahu kalau Mas ADP ini meninggal? Tahu. Dari mana? Teman. Oke. Yang mengabarin. Kapan tahunya, Mas? Tahu waktu hari Selasa, tanggal 8. Tanggal 8. Itu apa katanya, yang kabarnya yang diterima Mas Sodirin seperti apa? Meninggalnya di kosan. Kepalanya, mukanya dililit lakban. Sepenuhnya mesti teka-teki. Kematiannya secara tidak wajar. Oke. Apa yang dirasakan Mas Sodirin waktu dengar Mas ADP meninggal tidak wajar itu? Kaget, shock? Kaget, shock. Terus saya tanya dengan beberapa teman yang pernah di Yangon, KBRI, Myanmar, ya berita meninggalnya Mas Daru memang betul, itu diketahui pagi hari, sekitar pukul 8. Oke. Mas kan dulu berapa lama sih bareng sama Mas Daru ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Setiap hari bertemu berarti ya? Hampir setiap hari bertemu. Oke. Menurut Mas Mas Sodirin ini, sosok Mas Daru ini orangnya seperti apa sih? Orangnya baik, pendiam, tidak niko-niko. Oke. Jadi kalau sempat ini dapat kabar juga bahwa ada kemungkinan Mas Daru ini bunuh diri. Itu kalau Mas Sodirin yang pernah bareng itu kira-kira percaya nggak? Kalau bunuh diri saya nggak percaya. Nggak percaya. Iya. Kenapa Mas nggak percaya? Nggak percayanya orangnya baik sih. Oke. Ya, tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk gitu. Oke. Berarti orang yang nggak neko-neko ya. Oke. Kerja dan kerja saja.